Selamat datang di diskusi Sekolah Sahabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa di dalam diskusi ini dan sepanjang triwulan ketiga di tahun 2023 kita membahas satu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan saat ini kita sudah di dalam pelajaran yang ke-9. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama dan kita juga rindu untuk menyapa teman-teman yang telah hadir juga tapi melalui kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Mungkin yang pertama boleh kita minta Ade untuk membacakan. Yang pertama dari Willy Sui, katanya, amin, penjelasan Sekolah Sahabat yang sangat baik dan sudah menjadi berkat kepada pendengar. Tuhan memberkati pelayanan kalian semua. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun, Sandakan, Sabah, Malaysia. Amin, puji Tuhan. Sepertinya saudara atau Bapak Willy Sui ini selalu nonton nih, selalu ngikutin tiap Sabat dan komentar, puji Tuhan. Untuk selanjutnya boleh David bacakan. Oke, ini dari saudara Johnny Wolo. Semoga lewat diskusi pelajaran Sekolah Sahabat ini akan menambahkan lagi iman percaya kita menemukan jalan keluar dari impak dosa yang membuat manusia itu hilang selamanya dari hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Amin, puji Tuhan. Dan yang terakhir, Pendeta Leroy silahkan. Dari Maranatha Buluduri, ini dari Dairi Sumut. Terima kasih untuk penjelasannya, sangat membantu. Amin, puji Tuhan. Jadi kita selalu dapat teman-teman baru dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri juga, banyak dari Sabah, dari Malaysia. Dan kita menyapa teman-teman yang ada menonton saat ini. Jangan lupa tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, supaya kita dapat sapa teman-teman juga. Dan kita rindu juga untuk mendapatkan kesaksian bagaimana program ini dapat membantu teman-teman semua dalam belajar Alkitab, terutama mempelajari surat Efesus, baik di dalam pribadi, di dalam keluarga, maupun di dalam jemaat. Di tangan saya tersedia buku Sekolah Sahabat kita untuk triwulan ini, surat Efesus. Stoknya terbatas dan sudah beberapa ada yang minta untuk dikirimkan, tapi masih ada. Jadi bagi teman-teman, walaupun ini sudah pelajaran ke-9, tapi rindu untuk memiliki buku ini dan belajar bersama-sama dengan kami, silakan hubungi melalui nomor call center Hope Channel Indonesia, ataupun juga boleh melalui komentar di YouTube channel supaya dapat kami kirimkan buku ini secara cuma-cuma, gratis ke tempat Anda masing-masing. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara yang rindu untuk belajar bersama dalam surat Efesus, silahkan jangan ragu untuk menghubungi Hope Channel Indonesia. Pelajaran kelima tentang hidup bijaksana. Ini pelajaran ke-9 maksud saya, hidup bijaksana diambil dari Efesus 5 ayat 1 sampai 20. Bagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk hidup bijaksana, untuk mempergunakan waktu yang ada untuk menjauhi percabulan dan hal-hal yang jahat yang terjadi di tengah-tengah kota Efesus. Kita akan mempelajari bagaimana hidup bijaksana di zaman Rasul Paulus dan bagaimana mengaplikasikan hidup bijaksana di zaman kita sekarang ini. Efesus adalah kota terbesar keempat dari Kekaisaran Romawi. Dengan jumlah penduduk sekitar 250.000, Efesus merupakan ibu kota dari salah satu provinsi paling kaya di wilayah yang kita kenal saat ini sebagai Asia Kecil. Menulis surat ini dari dalam penjara, Paulus mengkhawatirkan orang percaya di Efesus menjadi tawar hati dan melupakan apa artinya menjadi pengikut Kristus dalam budaya masyarakat kota Efesus yang canggih dan menikmati kemakmuran. Dia berusaha untuk menarik mereka kembali ke dalam iman Kristiani, mengobarkan kembali api kesetiaan kepada Kristus, dan membangkitkan kembali sukacita yang menjadi bagian dari kelompok Allah di dalam dunia, yaitu gerejanya. Belajar dari surat Efesus, miliklah kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta pertama, kasih yang mula-mula, kegembiraan mengikuti Yesus di zaman yang sungguh menantang.
Pelajaran ke-9 dengan judul Hidup Bijaksana. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk membuka diskusi kita akan berdoa yang dipimpin oleh David. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami, terkhususnya hingga pada saat ini kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Yang pelajaran ke-9 kiranya Engkau memberkati masing-masing kami agar kami dapat membagikan firman ini dan orang-orang yang mendengar dapat terberkati dan firman Tuhan semakin menyebar luas di dunia ini Tuhan. Berkati kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Di pelajaran atau cerita Sabat petang kita melihat bagaimana ada barang yang dilelang dengan harga yang relatif murah, tetapi ada orang yang bisa melihat nilai harga barang yang dilelang itu lebih karena dia tahu ini sebenarnya barang apa dan harganya jauh banget, jauh berkali-kali lipat dari harga yang dilelang ini. Nah, kita diminta untuk melihat apa hal-hal yang penting di dalam kehidupan kita, apa hal-hal yang kita hargai, apa hal-hal yang mungkin mendefinisikan kesuksesan di dalam hidup kita. Kalau buat adik apa sih kalau misalnya sukses itu harus begini, harus begini, harus begini. Kalau buat adik apa? Kalau buat aku, sukses itu adalah ngerjain apa yang disukai, menyukai apa yang dikerjain. Jadi nggak stres gitu, kerja itu nggak berasa lagi terbebani karena aku sedang mengerjakan sesuatu yang aku senangi. Contohnya sekarang, aku lagi ngerjain hobi desain. Oke, lagi syuting sekolah Sabat itu menyukai juga? Puji Tuhan menyukai. Puji Tuhan, Makanya karena ini kan diskusi ya, Iya. diskusi belajar Alkitab sama-sama. Oke, kalau David gimana? Kalau menurut saya sih, kesuksesan itu adalah sebuah keadaan di mana saya merasa puas atau berhasil atas apa yang telah saya capai pada saat itu. Oke. Kira-kira David sekarang sudah puas belum dengan yang dicapai? Udah sukses belum? Tentu saja belum. Oh belum ya? Oke. Masih dalam proses. Oke. Kalau adik tadi udah sukses. Soalnya udah merasa sukses karena sudah melakukan apa yang disukai. Nah kalau pendeta, menurut pendeta kesuksesan itu seperti apa sih? Banyak definisi yang saya suka ya. Tentu saja bukan definisi saya, tapi orang-orang sebutkan. Tapi untuk sekarang ini ya karena ditanya sayanya, ya katakanlah sebuah sukses itu adalah sebuah ketibaan ya. Sampai di destiny. Jadi destinasi kita ini udah sampai di situ. Ya udah. Tujuannya tercapai. Sampai. Tujuan Yang kalau jadi masalah adalah menentukan tujuannya. tujuannya salah gitu. Oh, tujuannya Sampai di salah. situ. Ya. Kalau pendeta, apakah saat ini merasa, saya sudah tiba di tujuan atau goal ini saya sudah sukses gitu? Belum, masih Belum ya? rest area. Oh masih rest area? Harus ketiduran. Iya, Suksesnya gitu. mungkin berarti suksesnya Ya. di surga kali ya pendeta? Iya. Amin. Amin. Nah karena ada beberapa orang, banyak juga yang mungkin berpikir sukses itu harus contohnya bekerja atau memiliki gaji berapa di umur berapa, di umur berapa sudah punya rumah, sudah mungkin menikah, itu jadi salah satu kesuksesan juga. Kalau sudah menikah harus punya anak, itu harus Nggak bisa habis. nggak habis ya. Jadi bagaimana seseorang melihat atau menghargai sesuatu sama seperti di cerita kita di Sabat Petang ini. Nah, ini mungkin saya mau nanya ke David ya, karena kan lagi belajar juga ya, lagi kuliah kependetaan. Kalau David yang David pelajari dari pelajaran kita pekan ini, secara garis besar apa sih nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan apa yang melatar belakangi Paulus menulis surat ini?
Oke, jadi setelah saya pelajari mengenai pelajaran 9 ini, garis besar yang saya dapat bahwa Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus yang mengatakan bahwa bangunlah dan hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan apa yang melatar belakanginya, saya suka apa yang menjadi latar belakangnya karena dahulu mereka telah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa mereka. Kalau kita pahami arti mati menurut Yesus artinya apa? Tertidur. Berarti secara garis besar pesan Paulus kepada jemaat di Efesus adalah bangunlah. Artinya hidupkanlah kembali. Hidupkanlah kembali karena Yesus telah dengan kasih-Nya telah menghidupkan mereka kembali. Jadi secara garis besar yang saya dapatkan adalah bangunlah dan hiduplah sebagai anak-anak terang. Mungkin itu. Oke. Pendeta ada yang mau ditambahkan? Kalau saya suka menyebutnya ini masalah berjalan ya. Berjalan. Perhatikan kamu gimana jalannya. Ya, kalau kita bisa lihat, ditawarkan ya berjalan dalam cinta, dalam kasih ya. Itu yang saya lihat ya. Ada juga berjalan dalam terang. Ada disebutkan berjalan dalam lifestyle yang benar. Karena sebelumnya ya lifestyle-nya kurang benar. Punya lifestyle tapi nggak benar. Berjalan juga dalam hikmat atau bijaksana. Dan itu kita dapatkan dalam pelajaran kita di ayat hafalan ya. Tapi saya suka juga dengan pernyataan yang disampaikan, termasuk juga dikutip dalam ayat-ayat yang tertentu ya di pelajaran mana itu, pelajaran hari Kamis barangkali ya, bahwa kita diminta untuk juga berjalan dalam roh. Suka saya ini berjalan dalam roh. Maksudnya roh bukan rohnya kita tapi rohnya Roh Kudus ya. Dan itu dihubungkan dengan ibadah ya. Itu yang saya dapatkan. Oke, baik. Nah, kita langsung saja di Efesus 5. Pelajaran kita perikopnya ayat 1 sampai 21. Judulnya adalah hidup sebagai anak-anak terang, tadi yang sudah disebutkan oleh David. Ayat pertama, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ini adik maksudnya apa sih menjadi penurut, atau dalam beberapa translation atau terjemahan Alkitab lain itu peniru Allah. Unik ya, ada yang bilang peniru kayak imitate ya, kayak membuat imitasinya. Ada yang bikin followers of God atau pengikut Tuhan. Tapi kalau dia mau nanya tentang peniru itu lebih ke imitate, seperti orang yang mau bikin barang palsu, kayak bikin bukan barang palsu deh. Contohnya patungnya, kayak modelnya. Jadi dilihat kalau misalnya mau bikin patung Kayola nih, dilihat matanya Kayola seperti apa, giginya Kayola seperti apa, warna kulit segala macam. Ini yang ngomongin desainer ini. Ketahuan ya langsung yang desain. Jadi melihat apa aslinya, dibuat mirip seperti aslinya gitu, dari ukuran, dari warna dan segala macam. Jadi menjadi peniru Kristus adalah meniru Kristus, bagaimana hidupnya Kristus, karakternya Kristus, visinya Kristus, bagaimana Kristus berpikir. Aku rasa itulah yang dimaksud dengan menjadi peniru Kristus yang dimaksud di sini. Oke, pendeta? Kalau kita bisa mundur ke ayat 32, berarti pasal 4. Ya. Ada satu di situ clue ya. Seperti yang adik tadi katakan ya. Meniru Allah. Disebutkan di sana, kamu ramah. Allah ramah dong. Iya. Penuh kasih mesra. Allah penuh kasih dong. Allah itu kasih ya. Baru saling mengampuni. Lalu disebutkan sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi dari berbagai banyak karakteristik yang Allah perlihatkan ya dalam firman Tuhan, saya tertarik dengan 32 ini. Jadi penekanannya adalah bahwa Allah itu, sifat yang perlu kita tiru dari Allah itu adalah mengampuni. Kalau bicara pengampunan kan berarti ada kesalahan kan. Memang kalau kesalahan yang tidak terlalu membawa kepada personal konflik, is okay lah, ya kan begitu ya. Dia melanggar aturannya orang sana gitu. Tapi kalau melanggar sesuatu yang ada kaitannya dengan saya, itu kan membuat gak enak ya. Di gereja contohnya, ada konflik. Tapi konflik itu nggak membawa personal ya, nggak jadi personal gitu. Tapi kalau bawa personal, urusan kecil itu bisa jadi besar, ya kan begitu. Tapi pengampunan pentingnya. Terima kasih. Oke,
Nah itu dikatakan, makanya kata pertamanya sebab ya pendeta ya. Makanya masih berhubungan dengan ayat sebelumnya yang tadi pendeta sudah katakan, sebab itu jadilah penurut Allah anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi bagaimana Yesus telah mengasihi kita, seperti itulah kita harus hidup juga di dalam kasih. Nah ayat yang selanjutnya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, lalu atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang kudus. Ayat selanjutnya, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Nah bagaimana mengaplikasikan nasihat Paulus ini di zaman sekarang, David? Kalau menurut saya ya, ini kan Rasul Paulus mengatakan mengenai perkataan yang kotor. Artinya perkataan itu yang tidak memiliki makna atau bisa saja menyinggung bahkan menyakiti perasaan orang lain. Jadi bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Mungkin kita berlatih sebelum kita berbicara kepada orang, kita pikirkan dulu apa yang ingin kita katakan kepada orang. Dan kita harus tahu tujuan pembicaraan kita itu apa. Apakah untuk menyinggung dia, atau untuk berkata kotor, sengaja berkata yang tidak baik, atau memang untuk menasihati dia. Seperti itu kan. Jadi aplikasinya adalah dengan tidak mengatakan kata-kata yang menjijikan atau yang memalukan. Karena di sini dalam bahasa Grekanya aiskrotes, itu ya kelakuan yang mungkin tidak senonoh. Atau perkataan yang mungkin dapat merusak citra orang lain atau merusak perasaan orang lain. Jadi kita harus berhati-hati ketika kita berbicara kepada teman, sahabat, bahkan saudara-saudara kita. Mungkin seperti itu aplikasinya. Oke, Adek. Aku setuju banget karena ini kalau baca sekilas mungkin kayaknya mikir, waduh orang Kristen ini serius banget gitu ya. Nggak bisa bercanda dong gitu. Tapi Ronubuat mengatakan orang Kristen harusnya menjadi orang yang paling ceria. Jadi nggak mungkin ceria kalau tidak ada tawa di sana gitu. Tapi tawa seperti apa? Nah sayangnya dunia ini sudah memframe atau membentuk satu bercandaan yang sepertinya bercanda tuh harus seperti itu. Contoh harus ada mengandung unsur bullying. Kayak kamu tadi bilang, kayak David tadi bilang, harus ada yang direndahkan, dijelek-jelekin. Itulah yang dianggap lucu. Atau mengandung berbau seks, itu yang lucu gitu kan. Jadi orang berpikir bercanda itu pasti begitu. Itulah yang lucu. Nah itulah yang lagi sedang digeser oleh dunia, membuat bahwa orang Kristen ini nggak bisa bercanda jadinya. Karena bercandaan itu pasti kayak gitu. Padahal enggak. Saya sama teman-teman saya tanpa harus ngomongin kayak gitu, kami bisa tertawa gitu. Kita dari tadi ngobrol, kita bisa ketawa tanpa ada yang merasa dijatuhkan, dijelek-jelekan. Jadi pertama, orang Kristen itu pasti orang ceria. Jadi bukan orang yang tertekan. Kalau tertekan berarti ada yang salah. Kaku, serius gitu, nggak pernah ketawa gitu. Tapi Tuhan bilang malah ceria. Yang kedua adalah kita dialihkan sama dunia ini seperti apa sih seharusnya, sesuatu yang menyenangkan itu gitu. Dan itu yang jangan sampai kita jatuh di sana. Makanya dalam diskusi kita kadang-kadang ketawa-ketawa juga gitu ya. Ada yang merasa tersakiti nggak ada kan? Kadang-kadang ada komentar yang bilang, ini kok diskusi Alkitab kok ketawa-ketawa gitu. Ya nggak apa-apa juga ya. Karena kita harus sebagai orang Kristen harus ceria, harus bahagia, harus terpancar lah ya. Nah langsung ke pendeta, seperti apa sih perkataan yang kosong? Dan tadi menanggapi dari yang Ade, apakah artinya bercanda yang seperti apa, ketawa-ketawa yang seperti apa, bahagia yang seperti apa yang harus rohani gitu. Karena kan di ayat 4 di bagian akhir dibilang sebaliknya ucapkanlah syukur. Apakah dalam setiap perkataan orang Kristen itu harus selalu bersyukur gitu? Ya kata yang kosong ya. Ini kan berarti by purpose ya. Kosong. Mungkin saja ada orang bisa dapatkan pengertian atau sesuatu manfaat ataulah informasi dalam perkataan yang kosong barangkali ya. Tapi kan kembali kepada si subjek pembicara. Ketika dia mengatakan itu, maksudnya apa ya? Gitu. Nggak ada maksud. Ya, untuk apa mengatakan sesuatu yang nggak ada maksud? Ya, hampa gitu ya. Nggak ada tujuan, nggak ada juga berkat yang mungkin di-share atau untuk memberitahukan orang agar dia being enlightened. Jadi untuk apa dia omongin? Nah, sama seperti saya suka dengan beberapa kali saya dengar orang menyebutkan pakai 3
apa katanya 3 filter ketika mau menyampaikan sesuatu. Hmm. 1, benar nggak? Yang kedua, penting nggak itu? Penting duluan ya. Penting. Lalu kemudian yang ketiga, baik nggak? Nah mungkin pakai yang ini definisi dunia ya sering disebutkan ya. Nah, bagaimana filter itu bisa menolong kita agar menyampaikan hanya yang benar. Tapi oke, dia lolos benar. Penting nggak? Nggak penting. Baik nggak? Nggak baik. Ya udah, nggak usah lah. Ya, jadi kita akhirnya jadi tahu apa yang perlu disampaikan kan begitu. Tapi ya bicara tentang morologia, yaitu bahasa Yunaninya, morologia. Kalau ditambah kata moron, moron. Jadi ini perkataan yang bodoh ya gitu ya. Jadi silly ya. Mungkin itu juga maksudnya supaya orang tertawa ya. Tertawa karena kebodohan. Janganlah tertawa karena kebodohan. Pasti ada at the cost of somebody kan begitu. Jadi kita enggak bicara begitu. Tapi katakanlah sesuatu yang memang itu ada gunanya, ada manfaatnya bagi orang lain, bagi diri kita. Ya. Tapi biasanya bercandaan itu memang nggak penting benar. Cuman mungkin tujuannya untuk mencairkan suasana bisa jadi. Bagus itu. Sudah ada tujuan kan? Yang penting sudah ada tujuannya kan begitu. Walaupun tetap saja ada namanya apa? Ada filter-filter berikutnya yang menolong kita. Oke, mungkin orang tertawa. Oke, dapat 1. Manfaatnya cair suasana ya, icebreaker. Bagus dong ya. Seperti sekarang ini icebreaker contohnya karena sudah ditanya ya. Tapi pertanyaannya sekarang bolehkah lebih di apa namanya? Di filter untuk mungkin tahap kedua, tahap ketiga supaya itu menjadi lebih baik misalnya. Oke, thank you Pendeta. Ini sebenarnya kalau soal perkataan banyak banget ya karena apalagi tadi yang Adik bilang juga media zaman sekarang kan kita sudah bukan cuman 24/7 gitu ya, tapi setiap hari kita disuguhi dengan sesuatu yang kalau bercanda itu secara dunia harus begini gitu, kayak komedian atau komika yang kita bahkan mencari istilahnya refreshing itu nontonin yang ringan-ringan gitu, yang buat ketawa-ketawa, yang bikin bercanda-bercanda. Nah mungkin seperti apakah baik itu seperti itu Pendeta? Karena kan nggak mungkin juga orang refreshing nontonnya diskusi sekolah sahabat gitu kan, agak berat ya otaknya ya, harus fokus gitu kalau belajar sekolah sahabat gitu. Nah menonton hal itu gimana Pendeta? Yang ringan, yang membuat tertawa. Kalau bisa kita rekonstruksi barangkali apa yang terjadi di masyarakat Efesus. Both ya. Apakah itu Kristen yang di Efesus dan orang Efesus kebanyakan in general ya. Maka bisa kita deteksi bahwa barangkali ada satu tempat orang kumpul-kumpul kongko-kongko kan. Membicarakan sesuatu di sana yang kayaknya kepenting amat begitu ya. Dan Paulus ini kan orang yang paling suka bicara. Bukankah dia juga dituduh sebagai pleter? Ya, tukang gosip. Ya kan? Tapi yang disampaikannya itu serius loh, penting gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah dia melihat ya bahwa di dalam masyarakat Efesus yang kemudian mendapatkan pengaruh juga memberikan pengaruh juga kepada masyarakat gereja bahwa omong kosong ini rampan ya, banyak di gereja dan juga di masyarakat ya. Jadi itu yang dia mau sampaikan. Nah, kalau kita baca dalam konteks kita ya mari kita bicara ya. Oke, ada orang misalnya curhat ya. Nggak tahu ya. Nah, ini saya lihat tampang-tampang orang yang suka dicurhati ya. Lalu kita bisa sampai berjam-jam ya. Kadang sampai lewat jam malam, bukan? Nah, tapi ya terlepas dari mungkin malamnya, apakah kemudian obrolan kita itu adalah obrolan yang perlu misalnya. Kan kadang definisi orang berbeda-beda kan. Tapi yang jelas mari kita sebagai orang Kristen yang sudah mempelajari kitab Efesus setidak-tidaknya pasal 4, sekarang pasal 5 ya. Kita lihat garis-garisnya itu. Oh, tujuan saya adalah untuk memenangkan dia. So what? Let's do it. Yang jadi masalah adalah ya orang tidak melakukan apa-apa. Hanya ngomong itu aja, gosip-gosip, lalu ini sampai gitu ya, lalu kemudian disampaikan lagi. Dia bilang begini loh, dia gini. Jadi, akhirnya jadi malah terbeban dia kan. Jadi akhirnya dia bilang,
nyesal saya gosip bukan gosip ya, Curhat. curhat sama dia gitu ya. Karena jadi blunder jadinya, gimana kan? Akhirnya dia jadi ya. Tapi yang jelas ada banyak orang yang perlu ditolong, khususnya dalam conversation, ditolong. Nah mungkin pada waktu mendengarkan curhatan orang barangkali supaya itu tidak jadi omong kosong, ya mungkin kita bisa educate ya. Ini tidak penting yang ini ditanyakan. Dan ini sehubungan juga dengan pelajaran kita pekan lalu ya, kehidupan yang dibentuk Kristus dan perkataan yang diinspirasikan Roh. Oke, terima kasih pendeta. Pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Efesus 5 ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kalau tadi kita berbicara mengenai perkataan kosong, sekarang kata-kata yang hampa. Ini apakah sama atau apakah punya tujuan yang berbeda Paulus menuliskan atau maksud dari kata-kata yang hampa ini? Silakan David. Saya lihat dari Bible komentari kita ya, bahwa penjelasan mengenai kata-kata kosong di sini mengacu pada ayat 3-5 tersebut. Yaitu mengenai, kalau bisa kita baca, mengenai percabulan, rupa-rupa cemar, keserakahan, perkataan kotor yang kosong, dan ya mengacu pada ayat itu. Jadi pada ayat 6 ini yang dikatakan kata-kata hampa mengacu pada ayat 3-5, yaitu dosa-dosa yang dilakukan, yang tidak perlu dilakukan, dosa-dosa yang tidak perlu dilakukan. Dan Paulus mengingatkannya untuk ayat itu. Jadi kata-kata hampa itu mengenai dosa-dosa yang ia ingatkan sebelumnya. Jadi jangan sampai itu kalian lakukan dan akhirnya mendatangkan murka Allah, ya kan? Murka Allah pada akhirnya. Dan seperti apa murka Allah itu akan itu? Mungkin itu. Oke. Di pelajaran kita di hari Senin juga sudah disebutkan ya. Paulus khawatir tentang efek dari kata-kata hampa, yaitu orang percaya mungkin tertipu oleh bahasa yang tegas untuk berpikir bahwa dosa seksual bukanlah hal yang tabu atau mungkin terseret ke dalam dosa-dosa semacam itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan mengenai kata-kata yang hampa ini dan mengapa ini mendatangkan murka Allah? Iya, aku juga kayak bacanya setelah baca komentarnya dan dikatakan ini dibahas ke arah bagaimana dunia ini mengarahkan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan tidak suka, tetapi itu baik-baik saja, kira-kira gitu dengan bahasa biasanya. Dan di sini secara spesifik dikatakan tentang dosa seksual. Ada sesuatu yang terperdaya di hal-hal yang tabu, tetapi dianggap tidak tabu gitu, terseret ke dalam dosa-dosa semacam itu. Tapi aku jadi terarah bagaimana ini menunjukkan bahwa hikmat dunia dianggap benar, padahal terdengarnya baik, terdengarnya benar, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan hikmat Tuhan. Contoh, aku langsung terpikir adalah contoh sempat tren love yourself, cintai dirimu. Indah, bagus gitu, bahwa kita memang perlu mencintai diri kita, merawat mungkin. Tetapi itu diarahkan ke arah lain seperti apapun bentuk saya nggak apa-apa, saya mau makan seenak saya nggak apa-apa. Karena itu badan saya, mau saya segemuk apapun akhirnya atau obesitas, nggak apa-apa. Karena saya mencintai diri saya apa adanya. Padahal sementara Tuhan katakan dengan mencintai, merawat sebagai bait Allah, pergunakanlah apa yang baik. Makanlah apa yang baik yang membuat tubuhmu tetap baik gitu keadaannya. Jadi seringkali banyak pemikiran-pemikiran yang tampaknya baik, kata-kata ini tegas, baik, terdengarnya, tetapi sebenarnya bertentangan dengan hikmat Tuhan. Itu sih. Dan ini termasuk juga dengan HAM itu ya, maksudnya kayak hak asasi manusia. Hak asasi manusia untuk mencintai sesama jenis. Dari arah bahwa kita punya hak untuk mencintai karena dalam diri kita mencintai sesama gitu. Iya. Nah, gimana tanggapannya pendeta? Apakah memang itu sudah terjadi waktu di zaman Paulus dan makanya disebutkan Efesus. Iya. Di pelajaran keberapa itu kita sudah singgung pernah tentang apa yang terjadi di Efesus. Ada satu kuil di sana yang cukup top. Kuilnya ada banyak orang yang karena nggak baca
topografi dan demografi dari kota Efesus mengatakan bahwa itu adalah yang tertinggi. Sebenarnya enggak, masih ada gunung di atasnya gitu ya. Nah, tapi setidaknya itu satu kuil yang luar biasa ya, Artemis disebutkan, atau nama lainnya Diana. Menarik gitu ya. Dan ini dewa, dan dewa ini mempunyai bentuk tubuh yang wow ya. Jadi gini, itu bukan satu tubuh yang seksi. Kalau kita mau bicara seksi, karena apa? Dia mempunyai anggota yang berlebih-lebihan. Kita tidak perlu ulas di sini. Tapi ada satu segmen begitu. Jadi bisa kita pahami bahwa Rasul Paulus ini merasa gerah ya dengan keadaan yang seperti di sana. Karena apa? Itu biasa. Jadi pembicaraan-pembicaraan yang berbau seks misalnya, pembicaraan-pembicaraan yang berbau sesuatu yang menimbulkan menaikkan syahwat misalnya, itu gift. We need to talk about that one. Karena itu membuat kita jadi jadi lebih ringan gitu ya dan segala macam. Tapi Rasul Paulus katakan tidak. Nah sekarang lihat, itu Rasul Paulus ngomong loh, sesuatu yang lawan mainstream, bukan? Apakah pekabarannya itu diterima? Enggak lah. Mainstream kan? Kan mainstream enggak seperti itu. Tapi dia melawan. Ya, belum lagi gara-gara Rasul Paulus hadir di Efesus, itu bisnis pembuatan berhala jadi turun. Ya kan? Nah, itu yang dia maksud itu. Jadi, pembicaraan omong kosong dan segala macam. Saya mau tanya, apakah itu omong kosong? Bagi mereka enggak. Itu sesuatu. Itu penting, ini bisnis. Ini membuat kita jadi lebih santai dalam hidup ya. Karena beban kerja kan. Ya dulu orang kan beban kerja luar biasa. Tapi dengan adanya humor-humor, ya seperti nonton TV lah di zaman sekarang ya. Kalau orang udah capek kan nonton TV aja. Atau nonton video misalnya kan. Itu kan bagus. Menurut kita. Tapi Rasul Paulus ngomong sekarang ini. Karena pelajaran sekolah sahabat kita ini bicara tentang Paulus. Jadi gemanya itu disampaikan lagi ke kita sekarang. Nggak bagus katanya. Dan anti mainstream. Ya. Masih relate ya sama keadaan sekarang ya. Dan itu kosong. Bagi zaman itu nggak kosong itu. Itu bukan omong kosong. Tapi bagi Rasul Paulus itu kosong. Kenapa? Karena mengubah taste kita. Kenapa kita suka mecin? Ya karena sudah begitu kita dibentuk kan. Mungkin dari kecil gitu. Jangan dulu dikasih mecin. Ya. Lalu untuk mengubah itu, kita akan katakan, nggak enak makanan ini. Padahal itu makanan sehatnya. Nah, itulah sebabnya definisi kita tentang apa yang kosong dan yang tidak, itu kembali berpulang pada nasihat Tuhan. Bukan soal selera ya. Dan itu sangat, tantangan lah kita ya. Tapi ya kita sendiri akan bisa rasakan ya. Tapi gini, Rasul Paulus menyampaikan ini agar kemudian kita living wisely. Hiduplah bijak. Jadi jangan sampai mengalami sendiri dulu kepahitan itu, baru kemudian sadar. Memang kemarin sudah kita pelajari sekolah sahabat, tapi aku nggak percaya gitu. Jangan. Orang yang bijak itu adalah orang yang bisa belajar dari pengalaman orang tanpa harus mengalaminya lalu kemudian kapok gua gitu kan. Jangan. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta. Nah, kita lanjut lagi di ayat yang ke-7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Nah, ini agak keras ya pendeta ya. Tapi memang disebutkan juga bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Artinya kalau Paulus di sini dikatakan jangan kamu berkawan dengan mereka ya dengan pergaulan buruk itu karena dia akan merusakkan kebiasaan baik yang kamu punya gitu, kamu miliki. Tapi bukankah kita juga harus menjangkau mereka? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Oh, kita nggak boleh berkawan sama ini karena mereka nggak baik gitu. Tapi gimana caranya kita bisa menjangkau mereka? Mungkin dari David dulu deh. Oke. Jadi setelah saya baca ayat 7 ini kan, saya juga, kenapa Paulus bilang jangan berkawan. Tapi setelah saya cek, jadi ada arti secara harfiahnya. Jadi yang dimaksud di sini, jangan berkawan dengan mereka. Kalau dalam Inggris artinya partakers. Artinya jangan mengambil bagian, atau artinya jangan sama seperti mereka. Jangan ikut seperti mereka. Gitu kan. Artinya janganlah kamu serupa dengan mereka, bukan artinya jangan berteman. Boleh saja kita mengenal dia, boleh kita mengenal, boleh kita berteman, tapi kita jangan ambil bagian dalam kesalahan yang dia buat atau kecerobohan ataupun itulah yang kebodohan yang dia buat, jangan kita ambil bagian. Karena kita juga perlu menjangkau mereka kan. Gimana caranya kita menjangkau kalau kita menjauhkan diri dari mereka? Mungkin mereka juga gak bakal
mau menerima apa yang kita bilang. Artinya jadi menurut saya jangan mengambil bagian dari apa kesalahan yang telah mereka lakukan. Mungkin itu. Oke. Ada tambahan? Sama sih, sama Sama ya? persis, tapi ya dengan kata lain, ketika saya hidup di dunia ini, bukan berarti saya tutup diri, nggak temenan sama siapapun, tapi saya punya pengaruh buat orang lain, bukan dipengaruhi oleh orang lain tadi. Jadi tidak ambil bagian, tetapi kita yang memberikan pengaruh. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita menguji ini, pendeta? Langsung aja. Bagaimana kita menguji hal-hal yang ini berkenan gak sih sama Tuhan? Nonton ini berkenan gak sih sama Tuhan? Ngomong ini, bercanda ini berkenan gak sih sama Tuhan? Ya, menguji ini ya, ini kadang jadi dianggap subjektif, ada bilang objektif. Ini objektif loh, kenapa? Berdasarkan firman Tuhan. Itu kan menurutmu katanya. Jadi akhirnya subjektif. Karena tidak literal tertulis ya. Ya, tapi artinya apa yang disampaikan, kalau kita percaya bahwa surat Efesus ini juga adalah kehendak Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus berdasarkan observasinya dalam hidupnya barangkali. Karena dia juga baik include dia dirinya sendiri juga. Contoh ketika dia katakan bahwa kami ini juga dulu bagian masa itu ya. Jadi artinya Rasul Paulus juga sadar tentang dirinya masa lalu. Ya. Lalu kemudian dalam konteks audience kepada siapa dia menulis yaitu Efesus, ya bagaimana menasihati kan begitu ya, atau memberitahukan kepada orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya mau tak mau memang harus akrab dengan firman itu ya. Mau tidak mau. Jadi gini, jangan ada orang kemudian memberikan nasihat. Dari mana kau dapat itu? Bagus sekali. Gitu ya. Saya ambil pengetahuan saya dari jauh katanya. Entah dari mana dari jauh. Ya, kan? Tapi tidak dari firman, harusnya dari dekat kan. Jadi firman Tuhan juga ini seringkali gini, katanya gitu. Katanya gitu. Kata siapa? Ya katanya, kata ada orang ngomong sama saya ingat gitu. Ya boleh, tapi you need to check also. Ini source-nya gimana kan begitu. Jangan-jangan beda konteks. Kan begitu. Tapi yang jelas soal berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ada patternnya, ada jelas di dalam. Kalau kita mau limit ini kepada Efesus, ada berjalan dalam terang ya. Terang yang dimaksud terang apa? Bukan terang lampu pijar, bukan. Atau terang seperti di studio ini, bukan. Tapi itu terang dari firman Tuhan. Itu yang membuat orang being enlightened. Kan begitu. Ada mungkin orangnya, ini sepertinya, saya suka sekali dari bilang oleh Ade ya, psikologi. Kau bisa. Bisa, kau bisa. Kalau kau bilang kau bisa, kau bisa. Jadi kan berarti self-reliant dong. Tapi kita nggak begitu. Bisa. Saya suka ada satu orang yang mengatakan bisa. Tahu apa arti bisa? Bersama Isa, bisa. Iya, itu saya suka ya. Tapi bukan PD ya, percaya diri, bukan. Tapi PT, percaya Tuhan. Begitu dong ya. Dan itu pola yang ditunjukkan oleh Efesus. Berjalan dalam roh. Bagian terakhir yang saya bilang tadi, berjalan dalam roh. Rohnya siapa? Bukan rohmu, tapi Roh Kudus. Oke. Mungkin satu lagi nih buat Ade dan David ya. Seperti apa sih gaya hidup yang terang itu? Karena disebutkan di sini jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Segala sesuatu yang sudah telanjangi oleh terang itu menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang. Seperti apa? Mungkin ada pengalaman ketika kita berbagi atau orang berbagi dengan kita yang tadinya kita atau orang itu masih dalam kegelapan, masih belum tahu, tapi ketika kita dekat atau istilahnya berteman lah mungkin dengan mereka pun jadi tahu, jadi terang juga gitu. Mungkin dari Ade duluan, silahkan. Waduh, kalau ngomong kayak gitu aku takut ya menceritakan ceritaku sendiri ya seolah-olah so inspiratif sekali. Atau kalau dari Alkitab dulu, dari Alkitab aku paling melihat adalah bagaimana hidupnya Daniel dan ketiga temannya itu benar-benar jadi terang. Karena contoh waktu memilih makanan, mereka tahu apa yang baik dan mereka mau pegang itu. Buat mereka buat orang lain saat itu adalah itu pilihan bodoh, itu tidak akan membuat mereka sehat. Tetapi mereka melihat sendiri bahwa wah, malah mereka perawakannya lebih bagus gitu. Jadi itu terbukti sendiri dan itu tertelanjangi lah kegelapan itu bahwa selama ini mereka pikir makanan yang sehat itu yang demikian. Nah, kalau untuk aku merasakan terinspirasi dari seseorang, ada dia yang hidupnya sederhana, hidupnya
Kayak dulu aku suka nginep di kosannya waktu zaman kuliah, pagi-pagi jam 4 tuh dia udah bangun sendiri baca firman, walaupun mungkin habis itu dia tidur lagi karena mau kelas, tapi dia selalu biasakan itu, dan itu benar-benar menginspirasi buat aku, padahal di situ saat itu nggak ada orang tua yang memaksa dia untuk hidup demikian gitu. Jadi itu salah satu inspirasi sih yang aku lihat dari temanku. Kalau ini boleh namanya kita tahu. Siapa namanya? Kenal berarti tahu nggak usah. Nggak usah ya. Oke deh. Oh, kalau saya sendiri bukan mengatakan saya sudah benar atau apa ya, tapi saya dulu pernah waktu SMA nih sekamar dengan teman yang bisa dikatakan dia itu bandel. Dalam hal dia sering cabut, dia merokok, dia mau melawan kepala selama gitu. Cuman kami ditempatkan pada saat itu sekamar. Dan ada satu titik, ya saya mengingatkan dia, jangan begitu, teman jangan begitu, dia kan. Ya dia cuek-cuek aja. Dan ada satu ketika dia di kamar dan saya itu baru, saya join choir kan, saya baru pulang. Dan dia ini belum advent, dia bilang, kenapa sih kau mau ikut-ikut itu? Kenapa sih kau percaya kali dengan itu? Terus pada saat itu saya jelaskan, jadi sebenarnya yang kau lakukan itu salah. Gue bilang kan, orang tuamu bisa sedih karena apa yang kau lakukan. Karena kau telah melakukan hal jahat ini. Dan saya mengatakan, dan kenapa saya ingin, dan kenapa kamu melihat saya seperti ini? Karena saya percaya ini yang baik buat saya gitu kan. Jadi dia pikir, oh iya juga ya. Mulai dari saat itu dia sering minta nasihat. Itu kelas 2 SMA dia sering minta nasihat. Akhirnya dia berubah, dia nggak merokok lagi dan nggak cabut lagi. Dan hebatnya waktu dia kelas 3 SMA dia terpilih jadi ketua OSIS. Dan dia berterima kasih dan puji Tuhan dia dibaptis waktu sebelum dia naik kelas 3 itu. Dan itu merupakan pengalaman yang wah, Tuhan, saya udah punya satu bintang di surga nantinya. Itu mungkin sharing. Amin. Terima kasih David udah sharing. Nah, ini bagaimana kehidupan kita, gaya hidup ya. Jadi kayak yang tadi David sharing atau yang tadi temannya Ade itu bukan karena ada Ade di situ saya harus bangun, nggak gitu atau karena ada temannya yang bandel lalu saya harus pura-pura baik, enggak, tapi melalui gaya hidup kita orang akan melihat dan menjadi suka untuk mengikuti itu, suka untuk berada di dalam terang itu. Baik teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Dalam ayat hafalan kita, Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif atau orang bijaksana. Hidup bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, seperti apa sih hidup bijaksana dan mempergunakan waktu, atau dalam translasi yang lain itu menebus waktu. Seperti apa, Adek? Aku melihatnya adalah bagaimana hidup itu sadar dan tahu apa yang sementara dikerjakan. Ini mengingatkan aku satu cerita di Alkitab dari Ahimaas. Dia pelarinya hebat, lebih hebat daripada suruhannya Daud. Dia ketika dia dengar ada yang disuruh, dia lari dengan kencang. Dia sampai duluan, tapi begitu sampai ditanya apa pesannya? Nggak tahu. Jadi saya melihat bahwa Ahimaas ini adalah contoh orang yang tidak tahu tujuannya apa, tidak sadar apa yang sementara dia kerjakan. Yang dia tahu adalah disuruh pergi aja deh, nggak punya tujuan. Jadi ketika Paulus mengatakan demikian, aku menangkap adalah ketika hidup kita sadar apa yang kita lakukan, mau dibawa ke arah mana, apa efeknya. Jadi mindful lah kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi sadar betul. Jadi nggak cuma sekadar ikut-ikutan teman, nggak sekadar ikut tren atau disuruh, tapi saya tahu apa yang sementara saya kerjakan dan apa gunanya. Oke, dan ini sebenarnya berlaku juga untuk ya pelayanan atau pekerjaan Tuhan gitu ya. Jangan cuman kita harus begini, sibuk-sibuk sendiri, tapi Tuhan tuh sebenarnya saya pengennya hubungan sama kamu loh gitu. Melalui pekerjaan ini saya pengennya hubungan dengan kamu, bukan kamu sibuk-sibuk dengan pekerjaan ini tapi nggak punya hubungan gitu. Oke. Kalau David? Ya, saya setuju dengan yang dibilang Kak Ade tadi. Kalau mengenai arif ini ya, kalau dari bahasa Greknya akribos, yang artinya hati-hati. Dan pesan yang dapat saya ambil dari sini itu
kita harus setiap hari rajin memperhatikan bagaimana kita berjalan. Artinya hari ini kita sedang melakukan segala aktivitas kita, sudah selesai, terus kita berpikir, hari ini saya berjalan dalam kebenaran Kristus atau saya melakukan hal yang lain di luar kebenaran itu. Artinya hati-hati, kita harus rajin melihat kehidupan kita. Selama kita hidup, kita mengarah pada jalan yang mungkin kanan kiri atau kita tetap pada jalan kita. Dan mengenai menebus waktu, artinya menebus berarti ada yang kita ambil dong, ada yang kita beli gitu. Artinya membeli waktu gitu kan. Jadi kita harus hati-hati nih, harus hati-hati kita berjalan dengan siapa, kita berjalan dengan Tuhan atau tidak. Dan kita ketika ada kesempatan, kita harus membeli waktu untuk kita men-sharing atau membagikan apa yang kita dapatkan kepada orang. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin untuk apa yang kita ingin berikan kepada orang lain. Mungkin. Oke. Nah, pas tadi David bilang membeli, ya saya pikir juga ya ternyata memang benar bahwa time is money gitu ya. Waktu adalah uang, karena kalau dia sudah lewat kita nggak akan bisa kembali lagi ke situ. Dan kita mungkin kadang terlalu menganggap enteng, remeh dengan waktu. Jadi dia ya terlewat begitu aja, santai, Nanti sampai bisa kita kok. lupa gitu ya. Karena merasa waktu kita tuh kayak unlimited, kita merasanya, padahal kita nggak tahu bahwa mungkin besok kita udah nggak punya waktu lagi gitu kan. Oke, pendeta. Menarik untuk memperhatikan kata waktu yang digunakan. Ayat berapa itu? Saya jadi lupa juga. 16. Ayat 16 ya. Kalau dalam bahasa Greka kan ada dua ya, waktu ya. Satu yang kita kenal, kronologi. Nah, itu ya. Jadi urut-urutan waktu, line of time. Dari jam berapa sampai jam berapa. Dan di dalam garis waktu itu yang disebut dengan kronos itu, yang dari situ muncul kata kronologi, ada momen namanya. Momen. Dan itu jadi nggak semua waktu itu, maksudnya nggak semua kronos itu momen. Tapi yang jelas momen yang dipakai di sini adalah kata kairos. Kairos ini terjadi dalam garis waktu. Tentu saja bicara tentang waktu yang berjalan, misalnya tahun 2023, bulan Agustus tanggal 2 ini. Ini hanya hari ini. Besok sudah lain. Kalaupun muncul Agustus 2, tapi tahunnya beda. Nah, lalu ketika disebut kata beli ya, kata beli. Sebenarnya ada kata beli di situ, tapi dia ada preposisi yang membuat dia jadi akhirnya lebih cocok menebus. Tentu saja kita tidak bisa menebus kronos, bukan? Bagaimana menebusnya? Udah lewat. Bye-bye. Tapi momen ini ada sesuatu di situ. Walaupun sebenarnya momen itu kan berada pada garis kronos, waktu kronos itu. Itu pun tidak bisa dibeli. Tapi ya bagaimanapun ketika kita menjadi bijak, saya suka kata bijak ini, bijaksana ya. Salah seorang dosen kita dulu di SLA, di UNAI, sering mengatakan itu. Kita perlu bijaksana, bukan bijak sini. Artinya gini, menjadi orang bijak itu harus melampaui dirinya. Kalau kau hanya sampai pada dirimu, kau bukan bijaksana, kau bijak sini. Dan itu nggak bijak. Nah, sana yang dimaksud jangan pula yang lain ya. Hanya satu-satunya itu Allah. Ya, jadi kita merujuk pada Dia, lalu kita menjadi bijaksana. Ini memang nggak ada artinya ya kalau kita pecah dia. Tapi maksudnya supaya gampang ingatnya ya, bijaksana. Kesana itu ya. Bukan bijak sini, itu jadi ke sini dan itu tidak bijak ya. Jadi yang jelas itu bisa ditebus katanya. Jadi kita banyak menebus waktu jika kita bijak. Karena apa? Itu tadi keros tadi itu dalam titik-titik waktu ya, titik-titik waktu kronos itu bisa terjadi dan menjadi bagian kita. Jadi kita menjadi lebih berhasil. Ada yang katakan begini, life starts or life begins at 40. Jadi walaupun selama ini memang dia sudah wasting time, tapi karena kemudian dia berada dalam Tuhan, lebih banyak yang dikerjakannya pada usia yang cukup tua itu dibandingkan kalau dihitung dari awal. Karena dia bijaksana. Itu dia. Luar biasa. Thank you pendeta. Nah, tadi pendeta juga sudah sebutkan dari awal mengenai ibadah di dalam roh atau yang penuh dengan roh.
Kita bisa lihat di ayat yang ke 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, seperti apa sih ibadah yang penuh dengan roh ini, Adek? Kalau aku baca tadi dihubungkan ibadah ini dengan mabuk oleh anggur. Anggur itu ya jadi dibilang membuat mabuk. Ketika mabuk tidak bisa berpikir dengan benar gitu kan, karena terganggu pemikirannya. Nah, jadi ketika membicarakan ibadah yang benar, bukan ibadah yang tidak bisa dia menggunakan pikirannya dengan benar gitu. Yaitu mungkin kalau dibilang sekarang siapa sih yang datang ke gereja dengan mabuk-mabuk? Nggak ada ya. Tapi yang dimaksud adalah bagaimana kita tidak sadar bahwa kita sedang menyembah Tuhan. Jadi tidak mengerti bagaimana menyembah Tuhan, tidak mengerti bagaimana ibadah yang Tuhan inginkan. Entah itu mabuknya oleh, kalau zaman sekarang kita pikir dengan dunia ini, dengan segala sesuatu yang bukan berasal dari roh, itulah yang disebut dengan mabuk. Dan itulah yang Paulus amarkan mengenai kamu ketika beribadah harus dengan pikiran yang benar gitu, bahwa tahu apa yang sementara dikerjakan gitu, bukan karena mungkin dipaksa orang tua untuk datang ke gereja, mungkin karena memang ini saya biasa lakukan, tetapi dengan sadar betul bahwa saya tidak sedang mabuk. Tadi waktu Adek bilang siapa sih yang ke gereja sekarang mabuk anggur, nggak ada gitu ya. Saya jadi inget ada di satu daerah waktu dulu sih. Jadi ada kalau misalnya katanya pembicaranya, apakah dia ya pengkhotbah lah istilahnya, supaya dia nggak gugup katanya. Jadi dia minum dulu. Jadi biar bicaranya lancar. Karena kalau misalnya lancar, iya. Nah itu saya pernah dengar kayak gitu. Dan bukan hanya literal mabuk anggur, tapi juga ketika kita beribadah, kita benar-benar full pikiran kita, menggunakan pikiran kita ya, yang benar gitu. Kalau dari David gimana? Ya, menurut saya bagaimana pandangan Paulus ini mengenai ibadah yang penuh dengan roh. Artinya ketika ibadah yang diinginkan, artinya yang dijauhi dengan, ya saya setuju dengan kata Kak Ade tadi, dari anggur. Kalau kita dengar kata anggur, apa yang melintas di pikiran kita? Apakah hal yang baik atau hal buruk? Kalau di Alkitab ya, hal di Alkitab. Di sini mabuk. Mabuk ya kan? Jadi kalau berbicara mengenai anggur seperti berbicara mengenai kekacauan atau mengenai hal-hal buruk atau mengenai hawa nafsu duniawi. Jadi Paulus ingin mengatakan dari ayat ini, jauhkanlah peribadatan itu dari hal-hal yang ingin memuaskan keinginan kita. Jangan kita datang untuk beribadah karena kita memang ada sesuatu yang ingin kita lakukan, ada sesuatu yang ingin memuaskan kepuasan diri kita sendiri, bukan. Tapi kita datang ke situ untuk memuaskan Tuhan, yang makanya dibilang ibadah dipenuhi oleh roh. Jadi apa yang diminta oleh Tuhan, itulah yang kita diinginkan dipenuhi dengan Roh Kudus, mungkin itu. Oke. Dan pendeta mungkin langsung ya di ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Pelajaran sekolah sahabat kita di hari Kamis secara spesifik menyebutkan penggunaan nyanyian, musik di dalam ibadah. Nah ini banyak perdebatan nih pendeta mengenai musik seperti apa sih. Kalau di ayat-ayat yang di atasnya, yang berkenan kepada Tuhan, ujilah dia gitu kan. Dan musik yang penuh dengan ibadah yang penuh dengan roh. Ya, baik. Mungkin sebelum ke sana, mengapa kemudian judul pada pelajaran hari Kamis ini disebutkan ibadah yang dipenuhi roh? Itu dia, tadi bagiannya di situ. Jadi ketika kita baca ayat 18, karena referensi dari pelajaran sahabat merujuk kepada 18 sampai ke 20 bukan? Jadi jangan mabuk anggur. Kenapa jadi ibadah ya? Gitu ya. Rupanya ada ayat-ayat berikutnya. Oh ini nyanyian, oh ini bersorak, oh ini mengucap syukur kepada Tuhan, dan segala macam. Oh berarti konteks ibadah dong. Ya walaupun tidak terbatas sampai di situ. Karena apa? Karena juga ada orang tidak datang ke gereja, misalnya, tapi dalam konteks lain, tapi ibadahnya kepada Tuhan, kan begitu. Nah sekarang bicara tentang nyanyian, memang perlu harus diakui bahwa genre lagu rohani tidak ada. Oke? Tidak ada kan? Ya walaupun ya banyak orang katakan harus yang klasik katanya kan. Really?
Nah, waktu Daud menyanyikan lagu Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Contohnya, nah, saya pakai itu Gregory punya. Atau centingnya orang Ibrani. Itu klasik? Enggak. Itu lebih kepada oriental. Karena ya Muslim pakai, Israel pakai. Jadi tidak ada genre-nya. Nah kalau begitu bagaimana kita bisa punya gambaran ya, setidaknya gambaran kasar lah dulu tentang lagu atau nyanyian atau pujian yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya cari kehendaknya Tuhan. Ini saya bikin contoh. Datanglah ini pemain biola, masih kecil. Dia mainkan lagu itu di depan opungnya. Lagunya cicak-cicak di dinding, contohnya. Gitu-gitu ya, gitu suaranya. Tahu ya, main biola itu kan berat ya. Ada orang katakan, hari Sabat kemarin ada yang mengatakan begini. Jadi gini, dari umur saya yang sudah cukup tua seperti ini katanya. Ini Dijisdak ngomong begitu. Dia bilang, belum pernah saya dengar ada orang di Indonesia ini bisa memainkan biola itu tanpa cacat. Oh, saya lagi bingung ya, benar nggak ini bilang ini? Tapi anyway, sulit memang kan. Tapi tahu apa yang terjadi sama opung itu? Bagus sekali cucu katanya. Lalu bapaknya bilang apa dalam hatinya? Masa gitu aja bagus? Masih salah kan gitu ya? Nah sekarang saya mau tanya, kesenangan itu ada pada siapa? Ada pada anak ini atau ada pada Tuhan? Ada pada Tuhan. Kenapa dia bisa bilang senang? Karena dia sayang sama anak ini. Dia sayang sama cucunya, bukan? Nah demikian juga dengan kita. Nah kadang kita terlalu banyak ya membuat logika ya. Saya bukan melarang ada namanya guidelines ya. Contohnya ritmenya harus begini. Kata-katanya ya, liriknya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Lalu beatnya harus seperti ini dan segala macam. Itu tentu bagus. Itu guideline namanya. Tapi ingat, dalam soal pujian, itu pujian kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita atau kepada opung kita atau kepada bapak kita misalnya kan. Ini bisa saya cocok di telinganya. Tapi the problem is bagaimana Tuhan memandang. Dan dia tahu kan isi hati orang ini. Apakah itu untuk dia supaya besar kepala dia kan. Atau untuk Tuhan. Itulah sebabnya tadi ya, Dave katakan ya. Bahwa itu kan masalah hati ya disampaikan ya. Disampaikan sedemikian rupa. That will be great. Nah gitu. Jadi itu mungkin gambaran kasar ya. Karena ini cukup apa namanya, saya mau lebih katakan cukup prematur ya bicara tentang konsep musik pada zaman Rasul Paulus. Mereka hanya punya mungkin model satu ya, yang model oriental dulu ya, bagaimana menyampaikan pujian kepada Tuhan. Tapi yang jelas itu sepenuh hati. Jadi target mereka bukan dirinya. Jadi ada orang menyanyikan, gue suka nih katanya. Ya udah terlepas, kalau dia suka udah enak itu dirasa. Iya. Padahal buat siapa? Buat siapa kan? Orang lain gak senang dengarnya kan? Ini lagu dia. Tapi saya suka kok katanya. Ya sukamu aja lah udah. Ya kan begitu. Terima kasih. Dan memang di pelajaran kita hari Kamis juga dikatakan bahwa objek khusus dari pujian musikal adalah Tuhan. Ya. Jadi fokusnya kepada Tuhan. Kalau misalnya contoh cerita dari Kain dan Habel, sama-sama persembahan yang terbaik, tetapi fokusnya apakah fokus kepada Tuhan atau fokus kepada diri sendiri. Boleh saya berikan satu contoh. Ini soal ibadah, ya, soal apa ya, manifestasi kuasa Roh Kudus yang memenuhi orang. Orang lain yang tak mengerti juga bisa mengatakan bahwa dia ini mabuk. Contoh Pentakosta. Bukankah Petrus membuat semacam apa yang namanya, semacam apologetik ya? Dia bela kan? Masa mabuk kau bilang? Ini kan baru jam 9 katanya. Masa mabuk? Tapi orang lain bilang mabuk loh. Orang Kristen itu mabuk katanya. Yang apa, rasul-rasul ya, yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Mereka mabuk. Hana menyembah di hadapan Tuhan, berdoa sepenuh hati. Tapi orang lain bilang mabuk. Karena gesture-gesturnya mirip-mirip itu. Jadi itu seperti tipisnya kulit bawang. Ya kan? Itu sebabnya berhati-hati. Ujilah katanya setiap roh kan. Ya. Oke. Thank you Pendeta. Mungkin karena waktu yang terbatas boleh berikan kesimpulan singkat dari pelajaran kita pekan ini. Ya, kembali seperti yang saya sebut dari awal ya. Kalau ditanya garis besar, kita sedang sedang berbelajar bahwa kita ini perlu hidup. Kita perlu berjalan dalam ya.
perlu berjalan dalam terang, dalam hikmat, dalam roh, dalam kasih, dalam apa lagi satu lagi yang terakhir, dalam apa tadi? Gitu. Jadi hiduplah di dalam itu, maka everything will be alright, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jangan lupa yang saya bilang tadi, bijaksana. Ya, terima kasih. Terima kasih Pendeta, terima kasih juga David dan juga Ade. Saat ini kita akan masuk dalam segmen tanya jawab. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan dari diskusi kita, belum mengerti, silakan tuliskan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan menjawabnya di episode-episode selanjutnya. Saat ini kita berada di dalam sesi tanya jawab Diskusi Sekolah Sahabat, sudah bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang telah menonton Diskusi Sekolah Sahabat. Langsung saja Pendeta, ini untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Ferdi. Pendeta, saya mau tanya sesuai Efesus 4 ayat 2 dan Kolose 3 ayat 12. Kita harus hidup sesuai ayat-ayat ini. Pertanyaannya, mengapa sekarang di dalam jemaat-jemaat ada perpecahan? Kalau ada perpecahan, siapa yang harus menyelesaikan? Sementara ada pemimpin-pemimpin berpihak pada kelompok yang satu dan yang lain tidak dipedulikan. Ini sepertinya curhatan ya Pendeta ya? Baik, terima kasih. Shalom untuk seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada. Secara khusus untuk Bapak Ferdi yang bertanya. Jadi pertanyaan Bapak Ferdi ini mungkin mewakili pertanyaan banyak orang ya. Betul, karena inilah fakta yang ada di dalam kehidupan sehari-hari di atas dunia yang berdosa ini. Jadi memang sejak manusia jatuh ke dalam dosa, perpecahan itu tumbuh. Di Alkitab juga dikisahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 11 saya bacakan ya. Ya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Jadi di Korintus juga ada perpecahan waktu zaman Paulus hidup. Jadi bukan sekarang saja, karena memang sejak jatuhnya dunia ke dalam dosa, itulah yang terjadi. Betul. Lalu apa yang dikatakan di sini? 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Kan ditanya, kenapa sih perpecahan ini? Memang karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ayat 4 dalam 1 Korintus 3. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Jadi memang perpecahan itu hidup oleh karena banyak dari antara kita masih belum dibaharui. Masih duniawi, Alkitab berkata seperti itu. Nah, pelajaran kita dikatakan di sini bahwa di dalam 1 Korintus 3 ayat 1 lagi saya akan bacakan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Problema yang terjadi, kenapa sering kali terjadi perpecahan, oleh karena ada banyak di antara umat Tuhan yang belum bertumbuh. Nah, oleh karena itu Yola boleh baca ya di dalam Efesus pasal 4 ayat 13. Pelajaran sekolah sahabat kita ya, bagaimana diharapkan kita boleh bertumbuh. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu dia. Amin. Jadi Paulus bilang bahwa perpecahan itu tidak baik. Itu artinya masih manusia duniawi, belum bertumbuh. Kita diharapkan pelajaran sekolah sahabat di dalam kitab Efesus, diharapkan kita bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Sehingga ada perubahan karakter. Ada perubahan karakter. Nah, saya akan bacakan di dalam, lalu siapa yang selesaikan kan pertanyaan berikutnya? Siapa yang selesaikan? Coba Yola tolong baca 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 7. Oke, 1 Korintus 6 ayat 1 sampai 7. 1 sampai 7. Ya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar atau bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia?
Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, jadi itu dia. Jadi siapa yang mesti menyelesaikan? Orang-orang kudus, jemaat sendiri menyelesaikan. Masalahnya ada banyak terjadi dalam gereja ketika permasalahan perselisihan terjadi, mulai lapor. Lapor, berikan, wah saya akan sue kamu, saya akan tuntut kamu dan segala macam. Enggak, Alkitab bilang tidak boleh. Selesaikan. Apakah kurang di dalam gereja ini orang-orang yang berhikmat yang boleh menyelesaikan perkara satu dengan yang lain sehingga jangan ada terjadi. Perpecahan saja sudah memalukan katanya. Nggak boleh, karena kita belum bertumbuh. Jadi diharapkan bahwa Efesus memanggil kita, Paulus menulis dalam kitab Efesus memanggil kita untuk kita balik masing-masing bertumbuh di dalam Tuhan. Mencapai kedewasaan penuh, hidup rendah hati. Karena rupanya yang membuat semua perpecahan itu adalah di dalam satu tulisan ya, di dalam buku tulisan permulaan, edisi bahasa Inggris halaman 119 ayat yang pertama bilang begini, terjemahan bebasnya. Jika kesombongan dan mementingkan diri dikesampingkan, 5 menit semua perkara selesai. Jadi kenapa ada perpecahan dalam jemaat? Oleh karena belum bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Masih ada kepentingan diri, ego. Padahal ketika orang-orang yang perubahan hidup, karakternya berubah, ada kerendahan hati. Jadi kalau kerendahan hati itu berani rugi, enggak apa-apa. Dibikin tidak adil, enggak masalah. Karena hidup ini adalah dia ingin tiba di dalam kerajaan sorga. Itulah orang-orang yang bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Ini bertumbuh ke arah Kristus ya pendeta ya. Dan memang harus sesuai dengan pelajaran kita juga mendahulukan kepentingan orang lain. Amin. Ya. Amin. Oke. Walaupun dalam realitanya agak sulit, tapi itu yang harus dilakukan. Iya, jadi memang masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih pendeta. Nah ini pertanyaan selanjutnya dari saudara Albertus. 1 iman, 1 Tuhan, 1 baptisan. Ya. Apakah ini artinya setiap orang yang telah percaya Kristus hanya boleh 1 kali saja dibaptis? Baik, Ini sepertinya banyak juga yang bertanya seperti Iya, ini ya pendeta. baik, terima kasih. Jadi terima kasih para pemirsa Hope Channel Indonesia yang dikasihi dan secara khusus Bapak Albertus yang bertanya, ya, Saudara Albertus yang bertanya. Kalau kita lihat pengalaman di Alkitab, kita bukalah Alkitab ya. Alkitab yang akan menjawab. Di dalam Kisah 19 ayat 1 sampai 5. Saya baca ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah di pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Paulus menemukan ada murid-murid di pedalaman ya, di pedalaman dikatakan di sini di pedalaman Efesus bahwa mereka sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Apakah baptisan Yohanes salah? Oh enggak dong. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi ada beberapa hal yang mereka dalam pemahaman iman mereka belum paham. Mereka enggak tahu yang dengar Roh Kudus. Jadi akhirnya setelah mereka dengar itu, mereka memberi diri dibaptis kembali di dalam nama Yesus Kristus. Jadi satu baptisan yang diungkapkan di dalam Efesus ini ya, bahwa kita rindu bahwa kita akan mati bersama dengan Kristus. Boleh Yola tolong baca Roma 6 ayat 3 sampai 4.
Roma 6 ayat 3 sampai 4. Oke, saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jadi suatu baptisan dimaksud adalah bahwa kita mati bersama dengan Kristus. Dan kita mati itu manusia lama ya, manusia duniawi yang tadi bikin perpecahan, harus mati di dalam Kristus, lalu akhirnya kita bangkit bersama dengan Kristus dengan hidup baru, dan nanti kita akan diangkat bersama dengan Kristus, dimuliakan untuk waktu Tuhan datang yang kedua kali. Itulah satu makna dari satu baptisan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak pendeta sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa sekalian. Dan kalau masih ada pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita surat Efesus ataupun topik-topik yang sudah dibahas di dalam diskusi Sekolah Sahabat, silakan hubungi call center Hope Channel Indonesia atau tulis di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan menjawabnya. Tentunya dengan pendeta Alberto Tulalesi lagi kalau tidak berhalangan ya pendeta ya. Terima kasih, kita akan kembali ke studio. Baik, untuk menutup diskusi kita akan minta pendeta Leroy untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, memperhatikan bagaimana kami hidup dan berjalan dalam bingkai kebenaran yang Bapa sudah sampaikan kepada kami, maka kami menyadari bahwa kami masih jauh dari berjalan di dalam kebijaksanaan, dalam terang, dalam gaya hidup yang benar, dalam kasih, terlebih-lebih berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Karena itu ya Bapa di sorga, bermohon kami kepadamu agar senantiasa bersabar untuk menolong kami, agar kiranya kami mendapati diri kami menyenangkan Tuhan dalam mengatur bagaimana kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan Tuhan, karena sudah sampai sejauh ini kami mendengarkan firman-Mu, khususnya di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Maka izinkan agar ini terpatri dalam kehidupan kami dan boleh dimanifestasikan agar menjadi berkat bagi orang lain. Sahabat-sahabat kami yang turut belajar bersama dengan kami dalam session ini, kiranya berkat lipat marifat boleh menjadi bahagian mereka, agar mereka juga mempunyai komitmen yang sama. Ketika Roh Kudus berkarya, maka transformasi total akan terjadi dalam hidup kami. Itu yang kami rindu untuk terjadi juga dalam kehidupan kami sekaliannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk doanya. Terima kasih Adik dan juga David sudah berdiskusi bersama, dan biarlah kita dapat hidup bijak sana, ke arah sana, ke arah Tuhan. Karena hikmat yang benar itu datangnya dari Allah saja. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.